Shalom, senang sekali bisa kembali hadir di Grace Community di tempat ini ya. Senang sekali bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan hari ini saudara-saudara kita akan sama-sama kembali lagi disegarkan oleh firman Tuhan, amin. Bilang sama kiri kananmu, katakan yuk diberkati dalam firman Tuhan ya. Begitu saudara-saudara. Oke, hari ini kita akan sama-sama melihat satu tema. Dan tema itu cukup menarik saudara-saudara, karena hari ini saya diminta dan saya berdiskusi dengan pengurus, lalu kemudian kami ketemu dengan satu judul. Dan judul itu adalah menemukan damai dalam hidup yang kacau balau. Sebelum saya memulai, izinkan saya cerita sedikit. Jadi saya itu asalnya dari kampung, saya asalnya dari daerah. Saya tidak tahu saudara apakah saudara perantau atau tidak, atau saudara orang Jakarta asli, tapi anyway, saya mengalami satu momen-momen dalam hidup di mana saya itu feel wonder, merasa wonder dengan yang namanya kota besar. Salah satunya adalah ketika saya pertama kali naik pesawat saudara-saudara, di mana saya terbang begitu, karena biasanya dulu naik kapal, tapi kemudian naik pesawat. Itu rasanya seperti melayang saudara-saudara, itu seperti, bukan saya sih, tapi teman saya yang satunya dia asalnya dari Jember saudara-saudara. Dia waktu itu kami pergi ke Jakarta, dia pegang tangan saya, lalu dia bilang, Dre, gue terbang Dre gitu. Ya saya kayaknya norak sedikit saudara-saudara ya. Saya tidak tahu saudara mungkin gak merasa norak, tapi saya pernah sampai di depan Taman Anggrek. Waktu itu sekitar mungkin tahun 2012. Saya naik motor saya, lalu kemudian saya sampai di Taman Anggrek. Dan saya merasa itu sebuah prestasi buat saya. Saya berdiri di samping Taman Anggrek, saya melihat videotronnya Taman Anggrek. Saudara ada bayangan gak sih Taman Anggrek? Videotronnya itu di pinggir kan, lampunya nyala-nyala. Terus di situ saya kayak mengagumi, wah gila, mallnya gede banget ya. Saudara, kalau saya terlihat norak bagi saudara, makanya saya berani jamin bahwa saudara mungkin orang sini, jadi saudara gak merasa apa yang saya rasakan. Tapi setiap kita pasti pernah mengalami atau merasakan yang namanya kayak satu perasaan, wah kayaknya saya ini diberkati sekali ketika saya mengalami pengalaman yang baru ini. Entahkah saudara baru pertama kali mungkin naik mobil mewah, atau saudara mungkin baru pertama kali makan di hotel berbintang, saudara akan merasakan hidup itu kayaknya bahagia, setuju? Iya enggak? Dan itu yang saya rasakan karena saya melewati fase-fase hidup itu. Dari sebuah kota kecil, dari sebuah desa bisa dibilang begitu, dan kemudian pelan-pelan sampai di titik inilah. Saya sering kali ngomong sama istri juga, saya bilang saya mungkin belum merasa semua, tapi saya sudah tahu apa itu perasaannya diberkati Tuhan. Saya sudah tahu itu semua. Kalau ukuran diberkati Tuhan adalah melalui hal-hal yang bagi kebanyakan orang, wah kayaknya enak ya hidup jadi dia. Enak ya kalau misalnya punya rumah sendiri, mungkin sebagian saudara merasakan itu. Enak ya kalau udah punya rumah, nggak ngontrak, nggak ngekos. Atau lebih lagi, enak ya kalau misalnya punya rumah, bukan cuma punya rumah, tapi punya rumah di bilangan daerah yang elit di Jakarta. Oh enak ya udah punya, atau bisa jalan-jalan ke luar negeri, betul? Enak ya kalau misalnya seperti sana. Kita melihat yang sana dan kita mengatakan enak banget kalau hidup seperti itu. Menurut saudara enak gak kalau naik pesawat jet pribadi ke Amerika? Enak gak saudara-saudara? Hah? Enak? Enak banget ya? Kayaknya hidup paling bahagia ya. Enak ya saudara-saudara ya? Enak kayak gini ya naik jet ya. Wih. Enak gak saudara-saudara kalau makan roti doang 400.000, enak gak? Hah? Enak? Rotinya kayak begini Pak. Enak? Enak ya? Saudara-saudara, saya tidak bermaksud untuk ngomongin politik sama sekali, tapi ini dibicarakan oleh banyak orang hari ini, betul ya? Dan saya tuh mencoba untuk menempatkan diri jadi orang-orang yang terlibat di sana. Kelihatannya hidupnya enak. Damai enggak tuh hidup? Itu pertanyaan saya. Kelihatannya hidupnya enak, betul ya? Pergi naik pesawat pribadi, yang katanya saya teliti-teliti katanya
habis sekali jalan itu katanya berapa? Ada yang tahu? Sekali jalan aja habis berapa? Hah, nggak tahu? Belum pernah Pak ya. Tapi yang saya tahu harganya bisa ratusan juta sekali jalan, begitu, ke Amerika. Ini ada yang belum nyambung, ini apa? Coba lihat mukanya samping kiri kanan, ada yang mukanya bengong nggak? Kalau mukanya bengong itu nggak tahu, ceritain sedikit boleh ya. Tapi saya tidak mau ceritain karena saya merasa tidak terlalu penting untuk diceritakan detailnya. Tapi saudara-saudara, orang-orang ini atau katakanlah mereka ini kelihatan mejeng di sosial media, kelihatan menikmati hidup, tapi belum tentu hidupnya damai. Setuju ya? Dan apa yang selalu kita lihat dari hidup orang lain, yang kelihatannya bahagia, damai, baik-baik saja, belum tentu benar-benar damai. Saudara, satu kali ada seorang teman bilang sama saya, Andre, lu pernah dengar istilah duck syndrome nggak katanya? Duck syndrome itu adalah sindrom bebek. Saudara, sindrom bebek itu apa? Kalau saudara lihat bebek itu kalau misalnya berenang, itu kelihatannya slow anggun ya, di atas air, begitu apa ya? Begitu so smooth ya, sangat-sangat smooth, santai, bergerak dengan tenang. Tapi dia bilang begini, kenapa dinamakan sindrom bebek? Karena dari permukaan kelihatan baik dan tenang, tapi kakinya di bawah, wah, begini saudara. Nah dia mengatakan, atau teman saya ini, dia cukup belajar psikologi, dia mengatakan hari ini banyak orang yang seperti bebek, yang kelihatannya itu baik-baik saja, iya enggak? Yang saudara kalau misalnya ketemu, tadi saudara ketemu saling ngobrol, pasti waktu saudara salaman, gimana kabarnya, udah lama gak ketemu? Jawabannya pasti baik-baik saja, ya kan? Bahkan dalam tradisi tertentu kayaknya ngomong baik-baik saja kurang rohani, mesti jawabnya luar biasa, kan gitu kan? Tapi apakah benar kita luar biasa? Apakah benar kita baik-baik saja? Saudara, maksud saya itu begini, saya percaya saudara tidak bermaksud bohong, iya kan? Dan saudara juga tidak bermaksud munafik, saya tahu itu. Karena itu kan bagian dari tata krama ya, bagian dari kesopanan. Kalau ketemu, tanya apa kabar, jawabannya baik. Itu bagian dari kesopanan kita, kultur kita. Tapi maksud saya adalah, saya pengen sengaja angkat ini karena saya ingin kita pun jujur dengan diri kita sendiri bahwa siapa tahu meskipun kita kelihatan baik, tapi kita tidak sedang baik-baik saja. Yang kita sering lihat, enaknya hidup jadi orang itu pun belum tentu baik-baik saja. Karena bisa jadi hidup itu sementara ada dalam masa kacau balau. Katakan sama-sama dengan saya, kacau balau. Ketika saudara mengatakan kacau balau, maksudnya saudara, saya tidak bermaksud untuk saudara mendoakan hidup saudara kacau balau, tapi saudara somehow hidup itu tidak sebaik yang kita hidupi hari ini atau kita harapkan, maksud saya. Tadi lagu itu mengatakan kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku, amin. Tapi dalam kenyataan, apakah saudara selalu merasakan kemurahan Tuhan? Apakah dalam kenyataan saudara merasakan kebajikan Tuhan atau kebaikan Tuhan itu? Apakah saudara merasakan itu semua? Saudara, saya tidak ingin mengatakan kalau saudara tidak merasakan berarti saudara tidak rohani, enggak. Tapi dengan sebuah kejujuran, saudara, saya percaya disitulah Tuhan berjumpa dengan kita. Tuhan itu berjumpa dalam keadaan kita apa adanya, jujur. Kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara akan menemukan bahwa Tuhan itu tidak berjumpa, dan ketika orang berjumpa dengan Tuhan tidak ada main dramanya, saudara. Ketika berjumpa dengan Tuhan, orang-orang itu tidak, hey God, I'm so okay, I'm so fine, everything is good, you are so good, haleluya. Enggak begitu. Iya enggak? Saudara enggak ketemu dengan kisah orang-orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus yang bilang semuanya baik-baik saja, haleluya, puji Tuhan, enggak begitu. Saudara akan ketemu dengan orang-orang yang benar-benar hidupnya itu kacau balau. Termasuk dalam satu kisah ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya berdoa dan Tuhan mengingatkan tentang kisah Yesus dan perempuan Samaria. Yohanes pasal 4. Saya mengajak saudara untuk membuka Yohanes pasal 4 ayat yang kita akan lihat sama-sama ayat yang kelima, saudara. Yohanes pasal 4 ayat yang kelima, kita akan lihat sama-sama sampai ayat yang selanjutnya. Saya akan bacakan untuk saudara. Saya mengajak saudara untuk membuka bagian ini, membaca bagian ini, dan saudara mencoba untuk membayangkannya. Ya.
Yohanes pasal 4 ayat 5 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara bayangkan ya, dalam bayangan saudara. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, di dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Dan di situ terdapat sebuah sumur Yakub. Dan Yesus sangat letih karena perjalanannya. Karena itu dia duduk di pinggir sumur, dan pada waktu itu hari kira-kira pukul 12. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Lalu kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu pada Yesus, masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu. Perhatikan, air hidup. Lalu kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, sumur itu amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya? Yesus bilang begini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan padanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lalu perempuan itu bilang apa sama Tuhan Yesus? Jawab perempuan itu, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus, tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Kata Yesus bilang begini, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus, tepat katamu, engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Sampai di situ saudara pembacaan firman Tuhan. Kalau saudara pernah baca kisah ini atau saudara pernah dengar kisah ini, sebenarnya waktu saudara baca dan kalau saudara berusaha untuk mengerti, sebenarnya saudara akan ketemu bahwa Tuhan Yesus kedengaran tidak nyambung. Saya ulang, kalau saudara baca kisah ini, saudara akan ketemu bahwa jawaban Yesus, soal jawab Yesus dengan perempuan itu, jawaban Yesus itu tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Kalau sudah perhatikan baik-baik. Pertama, perempuan ini bilang begini, masakan kamu seorang Yahudi minta minum daripadaku seorang Samaria? Itu kata perempuan itu. Jawab Yesus apa? Kalau saudara jadi Yesus harusnya menjawabnya apa saudara? Kalau boleh dijelaskan, betul? Enggak, dijelaskan. Iya enggak? Jawabannya kan harusnya itu kan? Kan dia bilang, masakan kamu minta aku minum? Ya, jadi saudara kan kasih penjelasan. Kenapa minta minum, betul ya? Tapi Yesus jawabnya apa? Jika engkau tahu karunia Allah, ia telah memberikan kepadamu air hidup. Itu jawabannya Yesus. Oke, memberi air hidup. Lalu perempuan itu tanya lagi, kalau gitu kasih aku air itu, supaya aku tidak lagi usah datang untuk menimba air. Jawab Yesus adalah, boleh nggak boleh? Harusnya boleh nggak boleh kan? Yesus jawabnya apa? Panggil suamimu. Saudara bisa menemukan nggak bahwa Yesus kelihatan tidak nyambung di sini? Itulah sebabnya kenapa saudara-saudara dalam kekristenan membaca Alkitab, kita harus berusaha untuk tidak membacanya secara ngawur. Kalau saudara menemukan ada yang janggal di sini, berarti ada satu hal yang kita tidak tahu konteksnya. Gini aja, gampangnya begini. Ada yang sini tahu cebong lawan kampret? Tahu? Tahu nggak saudara? Yang tidak tahu angkat tangan. Oke, yang tahu angkat tangan. Oke, terima kasih. Oke, yang dari tadi tidak angkat tangan sekarang angkat tangan. Nah, biasa ya, kebiasaan. Bagi saudara yang
Saya sih agak kaget ya, ada dari saudara tidak tahu ya, agak kaget saya ya. Bukan gimana, maafkan saya. Tapi kalau saya tanya kepada anak SMA, mereka nggak tahu, wajar. Buat yang tahu, ini apa cebong lawan kampret? Pendukung Prabowo Jokowi. Nah, ini adalah 2014 ya, di mana pendukung Prabowo disebut sebagai kampret dan pendukung Jokowi disebut sebagai cebong. Jadi cebong lawan kampret ini adalah pertarungan atau perdebatan di media massa tentang pendukung Prabowo lawan pendukung Jokowi. Ini terjadi tahun 2014, terjadi pula tahun 2019. Kenceng banget. Dan orang-orang tahu bahwa pokoknya cebong lawan kampret. Hari ini kalau saudara tanya kepada anak-anak SMP, SD, kamu tahu nggak dulu 10 tahun lalu, 5 tahun lalu pernah terjadi cebong lawan kampret? Kaget mereka. Hah? Apa itu? Monster. Saudara paham maksud saya? Kenapa mereka kaget? Kenapa mereka kaget? Karena mereka tidak tahu konteks cebong lawan kampret itu. Buat saudara yang mengikuti politik, saya ngomong cebong lawan kampret, saudara tahu. Kenapa? Karena kita ada dan mengerti konteks itu. Nah, membaca Alkitab pun sama. Membaca Alkitab itu dibutuhkan konteks. Dan itulah yang menolong kita untuk mengerti apa yang terjadi. Saudara bayangkan Alkitab kita ditulis 2000 tahun yang lampau. Kalau tadi itu baru 5 tahun. 10 tahun, saudara-saudara. Tapi orang hari ini udah gak ngerti, apalagi 2000 tahun. Nah oleh karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk sembari kita mendengar firman Tuhan ini, kita belajar firman, amin. Kita belajar apa yang Alkitab katakan sama kita, setuju? Coba lihat kiri kanan sekali lagi, katakan, yuk kita belajar Alkitab yang benar ya. Oke. Kita mulai dengan sebuah perkataan yang sebenarnya kita patut tanyakan. Kenapa perempuan ini bilang begini? Masakan engkau seorang Yahudi? Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum daripadaku seorang Samaria? Saudara, kalau kita baca ini asal lalu kita nggak ngerti apa maksudnya. Kenapa perempuan ini berkata begitu? Nah saudara-saudara, konteks pada zaman itu terjadi di mana pada waktu itu ada sebuah persaingan atau ada sebuah unsur pertentangan, tolong diklik sekali. Ada sebuah unsur pertentangan di antara orang Israel dan orang Yehuda. Orang Israel pada waktu itu, kalau saudara lihat di depan ini adalah mapnya. Nah, kalau saudara sering baca Alkitab, saudara tahu bahwa kerajaan Israel itu dari Dan sampai Beersheba, dari utara sampai selatan. Tapi terjadi satu masa di mana ketika Raja Salomo kemudian punya anak namanya, ya ini harus ikut sekolah minggu semua ya, punya anak namanya Rehabeam, terjadi yang namanya perpecahan kerajaan. Kenapa perpecahan? Saya nggak bisa cerita di sini, tapi intinya adalah suku-suku di utara akhirnya memisahkan diri dari suku-suku di selatan. Atau lebih tepatnya suku-suku di utara memisahkan diri dan tidak lagi mengakui kekuasaan dari keturunan Daud. Jadi terpecahlah itu suku atau kerajaan Israel, jadi 10 suku di utara disebut kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Kerajaan selatan menjadi kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Jadi ada pecah nih. Dan itu terjadi kurang lebih tahun 930 sebelum Masehi. Lalu kemudian 200 tahun sesudahnya, sekitar 200 tahun sesudahnya, terjadilah di mana kerajaan utara itu dihancurkan oleh yang namanya kerajaan Asyur. Kerajaan selatan bertahan, yang di kemudian hari dihancurkan oleh kerajaan Babel. Jadi yang utara dihancurkan Asyur, yang selatan dihancurkan Babel. Nah, yang Asyur ini menghancurkan kerajaan utara, menghabiskan kerajaan utara, dan kerajaan Asyur itu punya kebiasaan di mana kalau dia mengalahkan satu kerajaan, apa yang dia lakukan?
Yang dia lakukan adalah dia melakukan asimilasi. Dia ambil orang dari daerah jajahan yang lain, dia campurin. Dia ambil orang Israel dari Samaria, dia pindahin supaya kawin campur. Tujuannya apa? Supaya semangat kebangsaannya hancur. Gitu loh saudara-saudara. Contoh, misalnya ya, kalau di Indonesia, dia campurin antara orang Minang dengan orang Jawa. Dicampurinlah antara Sulawesi dengan Papua misalnya. Dari Papua dicampurin lagi, tujuannya apa? Supaya tidak ada semangat kesukuan, supaya tidak ada perpecahan. Itu namanya politik. Dan kerajaan Asyur itu politiknya begitu. Dia bikin supaya yang namanya identitas Israel itu tidak ada, musnah. Jadi dia campurin, dia suruh kawin campur, dia campurin semua. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa orang Israel atau orang Yehuda yang darahnya masih darah asli orang Israel tidak suka dengan orang Samaria. Kenapa? Karena dianggap orang Samaria sudah tidak murni lagi keturunan Israel. Orang Samaria itu dianggap sebagai orang campuran. Orang Samaria itu dianggap sebagai orang yang bukan lagi keturunan Abraham. Karena sudah campur-campur. Dan dianggap kamu itu bukan bagian dari saudara kami. Itulah latar belakang kenapa perempuan itu berkata, kenapa kamu seorang Yahudi meminta minum dari orang Samaria? Karena orang Yahudi sama orang Samaria bermusuhan. Orang Yahudi sama Samaria itu tidak suka. Nah, perempuan ini menariknya punya sebuah latar belakang yang menarik lagi. Bukan cuman dia adalah orang Samaria, tapi dia ini adalah seorang yang menimba air jam 12 siang. Kalau saudara baca baik-baik, Yesus capek dalam perjalanan dan dia duduk kira-kira jam 12. Jadi kira-kira antara pada waktu itu konteksnya sekitar jam 11 sampai jam 1. Karena pada konteks pembicaraan jam pada waktu itu tuh orang dibagi jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jam ke-12. Jadi itu rentang antara jam 10 sampai jam 1 atau jam 2. Siang hari. Saudara-saudara gini deh, saya yakin di Jakarta kayaknya agak susah ya ketemunya. Tapi saudara pernah dulu timba-timba air gak sih di sumur? Pernah gak? Pak Hanafi ya, kita tanya cewek-cewek Pak ya, ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak mah gak usah tanya ya. Ibu-ibu pernah timba air gak? Cetek sanyo ya yang ada ya. Atau ibu yang mungkin sudah lebih ini, ibu pernah timba air ibu? Timba air ya? Iya, dan kalau timba air, saya berharap sumurnya bukan dalam rumah tuh ya. Kalau di luar rumah, oh dalam rumah. Oh iya, susah ngomong saya. Nah zaman itu masing-masing rumah tidak punya sumur bor. Jadi sumurnya tuh di tengah-tengah, bisa di tengah kota atau di pinggir kota ya. Dan itu orang-orang rame-rame ambil air. Logikanya kalau perempuan ambil air, perempuan-perempuan ambil air, logikanya jam berapa? Kenapa pagi? Karena kalau tidak pagi, rezeki dipatok ayam, betul? Oh, enggak. Karena pagi hari itu adalah harus mulai kerjaan, ambil air kan, betul kan? Mulai masak, mulai cuci mungkin, mulai apa lagi? Macam-macam. Tidak ada orang ambil air siang-siang. Apalagi pada waktu itu siang-siang panas terik. Orang ambil air waktu pagi. Tapi kenapa, ya atau sore, betul Pak. Tapi kenapa perempuan ini ambil air siang-siang? Bolong, matahari terik. Supaya nggak ketemu orang, itu betul. Kenapa supaya nggak ketemu orang? Sebenarnya kita udah ketemu cluenya. Karena perempuan ini punya 5 suami plus 1 orang yang belum jadi suaminya. Perempuan ini punya kehidupan yang kacau balau. Kalau zaman sekarang saudara-saudara saya mohon maaf. Tapi kalau kita ketemu ada orang yang begini. Saya sudah gini ya, saya bingung juga ngomongnya ya. Saya punya suami, oh iya. Ya ini papa anak-anak. Oh, di mana
di luar. Oh udah gak sama-sama? Iya kami udah pisah. Oh iya. Oh ini ada anaknya ada 5, jadi banyak ya. Iya ini papanya lain lagi. Yang ini papanya lain lagi. Saudara waktu denger itu kan saudara kayak, wah saudara maunya sopan tapi kayak saudara terguncang juga kan. Karena apa ya, maksudnya itu tidak jadi sesuatu yang bisa diterima. Paham ya maksudnya? Sekali lagi kita tidak pernah tahu latar belakang orang, tapi perempuan ini bahkan tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Perempuan ini bahkan tidak cukup percaya diri untuk ketemu dengan orang-orang. Perempuan ini bahkan tidak bisa percaya diri dengan keadaannya di mana dia punya 5 orang suami mantan. Dan yang sekarang bersama-sama dengan dia bukan suaminya. Dan saudara bisa ketemu bahwa perempuan ini, meskipun mungkin saya membayangkan katakanlah satu laki-laki yang bersama dengan dia ini adalah berondong kaya raya mungkin ya. Contoh ya. Perempuan ini bukan perempuan yang kemudian bisa, meskipun kelihatannya mungkin dia oke dan baik, tapi saya kira dia tidak bisa menjadi seorang yang, saudara ini perempuan kacau balau hidupnya. Dan itulah yang membuat dia tidak berani muncul di depan orang. Dia tidak berani dan cukup percaya diri untuk kemudian bersama-sama dengan perempuan yang lain. Bahkan dalam perkataan ini saudara-saudara ketika dia mengatakan, masakan kamu seorang Yahudi minta minum dari aku seorang Samaria. Saudara bisa lihat gak? Dia gak pedenya berdobel-dobel. Keluarganya tidak baik, latar belakang hidupnya kacau balau. Bahkan dia merasa bahwa kamu adalah orang Yahudi, bahkan kalau saudara baca kamu tuh rabi. Saudara pada waktu itu saudara, kalau kita kembali ke peta ini tadi ya, saudara-saudara pada waktu itu orang-orang Yahudi itu menganggap Samaria itu kafir, bukan keturunan Abraham. Dan bagi rabi-rabi Yahudi, pengajar Yahudi, pemimpin agama, itu mereka punya kayak semacam culture, budaya di mana yang namanya rabi Yahudi itu tidak berbicara dengan seorang perempuan. Karena perempuan pada waktu itu dianggap sebagai rendah. Rabi hanya berbicara pada laki-laki, perempuan gak dianggap. Dan ini bukan cuman perempuan, orang Samaria pula. Saudara bisa bayangin. Sehingga perempuan ini sangat kaget bahwa ada seorang, perempuan ini tahu dari mana dia rabi. Perempuan ini tahu dari mana Yesus rabi. Karena udah kedengeran. Jadi perempuan ini tahu betul. Dan perempuan ini sampai bertanya-tanya, kenapa kamu yang sudah terkenal itu tersiar kabar bahwa bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang lumpuh, meredahkan angin ribut dan sebagainya. Tersiar kabar sampai ke Samaria. Tapi saudara perhatikan gak bahwa perempuan ini sampai heran, kenapa kamu minta daripada aku? Kenapa? Kalau saudara lihat petanya sekali lagi ya, diceritakan Yesus pada waktu itu pergi dari Yudea ke Galilea. Ketika mereka mau pergi ke Galilea, saudara lihat Samaria itu ada di tengah-tengah. Dan di dalam aturan atau dalam budaya orang Yahudi, karena mereka sampai benci orang Samaria, mereka tuh bahkan tidak mau injak tanah Samaria. Jadi orang Yahudi kalau dari Yudea mereka pergi ke Galilea, mereka perginya kemana saudara? Mereka nyebrang sungai Yordan, mereka jalan menyusuri sungai, terus mereka nyebrang masuk lagi. Sampai segitunya saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus? Dia jalan ke Samaria. Apa tujuannya? Ketemu perempuan ini. Yesus sengaja datang melalui Samaria untuk berjumpa dengan perempuan ini. Saudara-saudara, dulu ada satu lagu, bukan dulu sampai sekarang juga. Waktu saya dulu masih di gereja lokal, anak-anak remaja itu suka nyanyi lagu ini. Who am I? Siapakah aku? That the Lord of all the earth would care to know my name. Would care to know,
Ya itulah saudara ya. Siapakah aku sampai-sampai Tuhan itu mau tahu siapa namaku? Siapakah aku sampai Tuhan itu mau mengasihi aku? Saudara-saudara, perasaan yang dialami oleh perempuan Samaria itu kurang lebih adalah perasaan yang kurang lebih sama, bahwa aku ini orang yang hidupnya kacau balau. Aku ini orang yang bahkan bagi orang-orang sekampungku di Samaria, aku tuh bahkan malu mau ketemu mereka. Aku ini bahkan seorang perempuan yang udah gak ada harganya. Maaf kata kalau pakai kata itu. Aku ini bahkan perempuan yang bahkan aku pun tidak suka dengan diriku sendiri. Tidak ada yang baik dalam diriku. Tapi bagi orang yang ditolak, kacau balau hidupnya, Tuhan Yesus sengaja datang dan duduk ngobrol dengan dia. Saya ngomong ini merinding, saudara. Hari ini kalau Anda merasa bahwa hidupmu terlalu kotor, kacau balau, rusak, gak bisa diperbaiki, dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan datang dan mau duduk sama kamu. Dia datang menghampiri engkau. Kalau hari ini ada di antaramu berkata bahwa aku udah gak layak dan gak baik lagi, hidupku sedang berantakan dan hancur, dengarkan firman Tuhan ini. He don't care. Dia mau datang dan cari kamu. Karena dia mengasihi engkau. Amin. Dia mengasihi engkau. Saya teringat sebuah kisah ketika pada waktu itu Abraham mengusir Hagar. Waktu Abraham mengusir Hagar gara-gara Sarah bisik-bisik, jangan biarkan anak itu jadi dapat warisan. Usir dia. Abraham, karena Sarah terus menerus menyanyi pagi siang sore malam, ya, nyanyi terus, akhirnya Abraham usir Hagar. Ketika Abraham usir Hagar, apa yang terjadi? Hagar dan Ismail menangis di padang gurun. Dan Hagar pada waktu itu benar-benar putus asa. Ini anak mau dibagaimanakan? Menangis dia. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan bicara sama Hagar. Dan di situ Hagar akhirnya ngomong apa? Engkau adalah El Roi. Engkau adalah Tuhan yang melihat aku. Gini loh, siapa Hagar? Siapa Hagar? Istri? Bukan. Gundik. Penting gak? Gak penting. Dibuang sama Abraham. Betul? Hampir merasa hidupnya udah gak ada harapan. Tapi Hagar mampu memanggil Tuhan dengan sebutan El Roi. Engkau Tuhan yang melihat hidupku. Hari ini Tuhan melihat hidupmu. Saya tahu hidup itu tidak mudah, saudara. Hidup itu kadang-kala terlalu pelik. Entah gimana kayaknya kita gak punya kekuatan. Kayaknya bahkan kita pun gak mampu untuk ngatasin kelemahan diri kita sendiri. Kayaknya kita tuh berusaha untuk make up diri kita, tampil dengan perfect di depan orang, tapi entah kenapa, jauh dalam hati kita, paling dalam kita bisa bilang sama diri kita, aku bahkan benci sama aku. Benci sama diriku, kacau balau hidupku ini. Aku gak punya masa depan. Aku gak bisa seperti orang lain dan sebagainya. Mimpiku hancur. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Dia Tuhan yang melihat hidupmu. Dan tidak meninggalkan engkau. Dia sengaja datang berjumpa dengan engkau. Yesus tidak menjawab, kenapa kamu orang Yahudi kasih minta minum dari aku orang Samaria? Yesus tidak jawab. Dia bilangnya begini, kalau engkau tahu tentang karunia Allah, kalau engkau pernah dengar, kalau engkau ngerti tentang anugerah Tuhan. Apa anugerah Tuhan? Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Yesus bilang begini,
Dan engkau tahu tentang siapa dia yang berkata kepadamu, maksudnya Yesus, berilah aku minum. Jadi yang tadi Yesus bilang kan, aku tanya kamu, kasih aku minum tuh, minta. Ya kalau kamu kenal dia, kamu kenal aku, niscaya Yesus bilang, engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Apa maksudnya ketika Yesus bilang ia telah memberikan kepadamu air hidup? Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu air hidup. Lalu perempuan itu bilang, engkau gak punya timba. Engkau gak ada timba, sumur itu amat dalam. Bagaimana engkau bisa memperoleh air hidup? Saya perhatikan ya, Yesus ngomong bahwa aku akan kasih kamu air hidup. Tapi perempuan ini responnya adalah dengan mata jasmani dia cuma lihat, gak ada timba. Gimana kau kasih aku minum? Sedangkan kau yang minta aku minum tadi. Dan engkau bilang kau akan kasih aku minum. Engkau tidak punya timba. Sumur ini amat dalam. Bagaimana caranya engkau kasih aku air? Adakah kau lebih besar daripada Bapa kami Yakub yang telah gali sumur ini buat kami semua? Lalu kemudian Yesus bilang, barang siapa minum air, dia tidak akan haus lagi. Tapi barang siapa minum airku, barang siapa minum air ini, air sumur itu, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum airku, ia tidak akan haus untuk selamanya. Lalu kemudian perempuan ini bilang apa? Tuhan, kasih aku airnya supaya aku gak usah timba. Saudara lihat gak? Ada dua kontras yang besar antara perempuan ini dan Tuhan. Apa kontrasnya? Saudara bisa lihat? Kontrasnya apa? Gak nyambungnya ayam sama bebek. Yesus ngomong selalu tentang air hidup, betul? Tapi perempuan ini ngerti air hidup itu apa? Air sumur. Saudara lihat gak? Yesus bilang aku akan kasih kamu air hidup. Tapi perempuan ini ngertinya apa? Mana timbanya? Halo? Lalu kemudian Yesus bilang aku akan kasih kamu air dan kamu tidak akan haus. Perempuan ini bilang apa? Kasih biar aku gak usah timba lagi. Saudara lihat gak? Perempuan ini cuma mampu melihat secara jasmani. Dia cuma mampu melihat secara jasmani. Tapi Yesus selalu berbicara kepadanya tentang hal yang rohani. Jadi proses pertama untuk saudara bisa menemukan damai dalam kacau balau hidupmu adalah kalau engkau terus berpikir tentang yang jasmani, engkau akan kecewa. Karena Tuhan Yesus tidak ingin bermaksud untuk ngomong hal yang jasmani. Saya percaya bahwa Tuhan akan kasih yang jasmani, Tuhan pelihara sebagaimana dia pelihara burung di udara. Amin. Sebagaimana dia dandani bunga di padang, yes. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus bilang ada satu hal yang lebih penting dari hanya sekadar yang jasmani. Apa itu? Rohani. Dan ketika Tuhan Yesus ngomong tentang air hidup, Tuhan Yesus ngomong apa? Apa itu air hidup? Sebenarnya kita temukan jawabannya ketika di dalam Wahyu. Sama-sama kita baca ayat ini saudara ya. Wahyu 22 ayat 1. 1, 2, 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ini adalah penglihatan tentang Yerusalem baru. Yohanes melihat Yerusalem baru. Dan ketika dia melihat Yerusalem baru, di situ dia melihat bahwa ada air kehidupan yang mengalir. Mengalirnya dari mana? Dari tahta Allah. Ini maksudnya apa? Apakah nanti di sorga kita akan ketemu air, sungai? Saya percaya kalau saudara baca Wahyu baik-baik, itu bukan artinya. Artinya adalah air itu digambarkan sebagai elemen yang menghidupkan, betul nggak? Kalau nggak ada air, kekeringan mati, tumbuhan mati. Kita nggak minum air, kita dehidrasi, mati kita. Jadi air itu memberikan kesegaran, memberikan kehidupan, air itu menolong kita. Nah, maksudnya air yang keluar dari tahta Allah itu apa? Air yang keluar dari Tuhan sendiri. Makanya Yesus bilang kalau aku kasih kamu air kehidupan, maksudnya Yesus bilang aku akan memberikan kepadamu airku. Apakah Yesus kasih minum kita air? Bukan. Maksudnya apa? Aku akan memberikan kepadamu kehidupan, yaitu pengajaranku, kebenaranku. Kalau engkau minum dari pengajaranku, engkau menghidupi kebenaranku, maka engkau akan menemukan kedamaian. Engkau tidak akan haus lagi. Yesus lagi ngomong tentang hal yang rohani. Di mana hari ini saudara-saudara,
Manusia akan selalu mencari yang jasmani. Dulu ada lagu ya, ke gunung tinggi ku naik, naik, naik. Saudara tahu lagunya? Nggak tahu? Tahu ya? Yang tahu cuma Bapak doang, sedih saya. Itu lagu sekolah minggu ya. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Kalau biasa sekolah minggu saya waktu kecil, ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Kita teriak, tidak ketemu. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai, tidak ketemu. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan baru ketemu. Sebagai anak kecil kan kita sukanya begitu kan ya, suka pokoknya bikin rame aja. Tapi lagu itu selalu terngiang di kepala saya ketika saya berpikir, kita tuh cari apa sih? Kita cari apa saudara dalam hidup? What are we looking for? Tergantung generasi sih. Kalau saudara generasi boomer, saudara mengalami hidup yang susah. Makanya saudara mendefinisikan hidup itu cari duit. Betul nggak? Kalau saudara anaknya boomer, yaitu milenial, saudara kejepit dengan pikiran bapak gue dan mak gue yang bisa jadi belum tentu benar-benar sukses. Makanya mereka turunin ide yang sama. Lu mesti sukses jadi orang. Dan sukses jadi orang adalah lu mesti cari duit. Tapi kalau saudara adalah anak dari keluarga boomers yang sudah sukses atau sudah punya duit, maka engkau akan tumbuh jadi milenial yang gimana? Nggak perlu duit. Saudara akan tumbuh jadi milenial yang akan melipat gandakan duit itu. Ada pepatah Cina bilang begini, generasi pertama beli sapi, generasi kedua ternak sapi, generasi ketiga potong sapi. Saudara ngerti nggak maksudnya? Makanya sekarang saudara lihat milenial, Gen Z, Alpha, yang masih begini-begini ini sekarang. Mereka hidup cari apa? Kebahagiaan toh. Sebenarnya sama. Ujung-ujungnya kita tuh adalah manusia yang mau generasi apapun itu, sebenarnya kita cari apa? Kebahagiaan. Kalau generasi yang lebih dahulu kita menggambarkan kebahagiaan sebagai uang. Representasinya tuh uang. Makanya dulu ada lagu, andai aku jadi orang. Nah, saya suka nih. Saudara tahu ya, artinya saudara tua juga sama saya. Anak zaman sekarang nggak tahu itu, andai aku jadi orang kaya, nggak ngerti mereka lagu apa itu. Tapi itulah kita, right? Karena kita berpikir kebahagiaan tuh itu. Anak zaman sekarang punya kebahagiaannya sendiri. Happy, kemana? Nih, party. Ma, aku mau party, gitu kan? Mau happy, mau pergi healing, jalan-jalan. Kita sebenarnya mencari sesuatu yang kosong di hati kita. Yang kita cuman isi dan kita pikir diisi oleh hal-hal yang jasmani itu tadi. Kita mengisinya dengan yang jasmani dan kadangkala ketika kita ketemu sama Tuhan pun yang kita minta adalah yang Jangan salah sama saya, jasmani itu penting. Tapi yang saya percaya adalah yang Tuhan Yesus ajarkan, berikanlah kepadaku makanan kami yang selebih-lebihnya. Amin. Secukupnya. Jadi yang jasmani itu cukup. Nah sekarang masalahnya cukup bagi saudara dan saya bisa jadi beda. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah bukan masalah berapa banyak yang kita punya, tapi di sini itu apa? Ada damai enggak? Itu yang Tuhan Yesus mau kasih tahu sama kita. Kita tuh sebenarnya manusia yang mencari damai. Dan kemana saudara akan ketemu damai? Kalau damai itu adalah sifatnya rohani, ketenangan itu, kebahagiaan itu adalah sifatnya rohani, maka saudara akan dapat supplier rohaninya atau supplier damainya itu siapa? Siapa suppliernya?
Tuhan suppliernya. Kalau suppliernya Tuhan, jangan gantiin dengan bukan Tuhan. Betul? Karena engkau tidak akan mendapatkan apa-apa di sana. Engkau mungkin akan dapat hiburan, iya, enak, iya, tapi bocor itu semua. Makanya perempuan ini bilang begini, Tuhan kasih aku air. Dia masih berpikir yang jasmani. Tuhan kasih aku air supaya aku tidak haus, aku gak usah timba-timba lagi. Rempong banget ketemu itu emak tukang gosip gitu kata dia kira-kira. Tapi Yesus langsung jawab dia dengan sebuah jawaban yang gak nyambung bagi kita. Tapi Yesus tahu apa yang dia katakan. Panggil suamimu. Yesus langsung masuk kepada inti yang paling dalam. Kenapa sih kamu pengen dapat air supaya gak usah timba lagi? Apa masalahnya? Karena kamu insecure. Apa sih masalahnya? Karena hidupmu kacau balau. Yesus langsung tembak kepada pusat inti dari masalahnya dia. Apa itu? Panggil suamimu. Lalu dia bilang, Tuhan, aku tidak punya suami. Betul kata Yesus. Kamu punya 5 suami. Dan yang sekarang bukan suamimu. Bukan berarti Yesus mau menghakimi perempuan ini. Bukan. Tapi Yesus sedang tembak inti masalahnya. Apa masalahnya? Kamu kira kamu akan mendapatkan kebahagiaan dari laki-laki. Kamu kira kamu akan mendapatkan kebahagiaan dari cinta. Dan itu masalahmu. Kadang-kala kita pikir kebahagiaan itu datang dari luar. Makanya satu kali saya waktu nonton di YouTube, ini saya kira nggak apa-apa ya, tapi saya sebut aja namanya Lucinta Luna. Tahu Lucinta Luna? Kok nggak? Saudara mungkin anggap saya kayak mama tukang gosip ya. Lucinta Luna ya. Saya kira dunia sudah tahu Lucinta Luna itu laki-laki jadi perempuan. Saya nggak usah pasang fotonya, nanti sudah jatuh cinta ya. Tapi memang dia cantik. Dalam sebuah interview dia bilang begini, aku tuh nggak bisa, kata dia. Aku tuh nggak bisa kalau nggak punya cowok. Aku tuh kayak nggak bisa kalau tiap malam nggak ada yang bilang I love you. Ini suaranya saya ikutin ya. Kayak mau cewek-cewek laki-laki ngebas gimana kan. Aku tuh gak bisa kata dia. Aku tuh mesti punya cowok. Karena kalau gak punya cowok aku kayak hidupku gak ada artinya. Saudara lihat ya. Kita bukan mau lagi gosipin Lucinta Luna karena itu tersebar di mana-mana. Tapi maksud saya adalah saudara bisa lihat gak kasihan sekali. Prihatin sekali. Bahkan yang terakhir katanya dia menikah dengan model dari mana itu? Ada ikut beritanya? Enggak ya? Iya, kayak suka sinetron makanya. Dan dia cerita bahwa itu bule cuman mau ngambil duitnya dia doang. Akhirnya dia harus miskin lagi, keluar duit buat tuh bule, biayain tuh bule. Akhirnya cerai juga. Ya apapun lah saudara, saya tidak bermaksud untuk menggosip, tapi poin saya adalah saudara lihat gak? Bahwa masing-masing orang di luar sana, mereka berpikir bisa mendapatkan kebahagiaan dari luar. Saya akan bahagia kalau saya punya ini dan itu. Saya lihat orang ini, wah kayaknya saya mesti gitu baru saya bahagia. Yesus bilang begini, problemnya adalah you gak punya air hidup. You bolong. You gak punya damai. Inner peace. Izinkan saya tutup. Nah, kalau tutup enak ya, wah ini udah selesai. Ya. Perhatikan nih. Yesaya pasal 30 ayat 15 dan 16. Mari kita baca baik-baik. 1, 2, 3. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih. Apa konteks ayat ini? Konteks ayat ini adalah ketika bangsa Israel dikepung oleh Babel. Orang-orang sedang kacau balau ketakutan. Apa solusinya? Apa solusinya? Malaikat datang kalahkan Babel. Solusinya itu. Tapi kayaknya nggak mungkin. Oke, solusi yang lain adalah lari. Melarikan diri segera dengan kuda tangkas. Tapi Yesaya bilang, Tuhan bilang apa? Kamu akan lari dan lenyap.
Kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ayat ini mau ingatin kita bahwa sometimes life, hidup itu memang tidak bisa terkontrol. Kenapa begitu? Ya karena kita manusia. Kadangkala dengan hidup yang tidak terkontrol kita pengen cepat ambil jalan pintas. Banyak orang kena pinjol, betul? Jalan pintas. Pengen cepat, gaya. Buntung abis-abisan. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Di tengah hidup yang kacau balau, mau cari kekuatan sendiri. Firman Tuhan ingatkan sama kita, dalam tinggal tenang ada kekuatan. Bukan berarti apa, kalau gitu saya gak punya uang, saya duduk lipat tangan aja nanti Tuhan kasih beras. Bukan begitu. Tapi maksudnya firman Tuhan mengingatkan apa? Tenanglah, lakukan perkara-perkara yang kecil dengan setia. Itu yang Tuhan bilang kan? Setialah dalam perkara kecil. Tenanglah, karena dalam tinggal tenang ada kekuatan. Artinya apa Tuhan mau bilang? Berharap pada Tuhan, temukan damai di sana. Pasti saudara tahu, ini cerita apa? Pasti saudara tahu ini cerita apa? Hah? Badai di Tanjung Priok? Bukan. Ini cerita tentang Yesus dan 12 murid di badai. Murid-murid bilang apa? Tuhan, tidak pedulikah engkau kami binasa? Tuhan bilang apa? Mengapa engkau kurang percaya? Dia tidur, dia tenang di sana. Saudara, saya bukan mau bilang sama saudara, waktu saya di tengah badai kayak begitu saya akan mengatakan tenang, ada Tuhan. Kayaknya saya juga panik sih. Tapi kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa ada satu kebenarannya apa? Tuhan Yesus ada di kapal. Kebenarannya apa? Tuhan Yesus ada di hidupmu. Kalau untuk perempuan Samaria aja dia belain untuk datang dan tinggal duduk ngomong sama perempuan Samaria itu. Kepada Hagar, dia pelihara Hagar. Apalagi kamu. Kalau hidupmu kacau balau, kebenarannya apa yang kita harus pegang? Tuhan ada bersama dengan aku. Bukan aku yang memang pegang kendali, Dia. Dan karena Dia pegang kendali, aku mampu tenang. Kedamaian itu bukan karena badainya langsung diam. Tapi peace itu adalah ketika engkau mampu untuk tetap berdiri di tengah badai. Kalau Tuhan Yesus ada bersamamu, engkau tetap berdiri di tengah badai. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Izinkan supaya firman Tuhan-Mu hari ini Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Agar kami bukan menjadi orang-orang yang hati kami Tuhan dirampas damai sejahteranya daripada hidup kami. Ajar kami Tuhan supaya hati kami tetap menemukan damai. Dan tolong supaya damai sejahtera itu tidak dirampas oleh si jahat. Tuhan, kalau hari ini banyak di antara kami yang bergumul dengan kehidupan kami yang mungkin kacau balau, biar firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau duduk dan berbicara kepada kami secara pribadi. Dan Engkau ingin menunjukkan kepada kami damai, memberi kami minum air hidup itu, supaya kami menghidupi apa yang namanya kekekalan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu hari ini yang bergumul dalam setiap konteks kami masing-masing. Tuhan tolong supaya setiap kami mengalami ketenangan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.